Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kemarin pembahasan sampai daripada kolam. Jadi kolam di sini ketika diartikan secara perkataan ataupun pembicaraan kalam, maka itu menunjuk ataupun merujuk kepada hakikat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nur Ahmad Rasulullah. Nur Ahmad Rasulullah ini ada pada alam wahdah, martabat kedua, ta'yin awal, kenyataan pertama, itu Ahmad Rasulullah. Nah, kalau kita berbicara tentang kolam itu pena, berarti kalau pena itu pasti ada tintanya. Kalau ada tintanya, pasti ada buku catatannya. Maka disitulah di surah Al-Qalam ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun. Nun itu apa sebenarnya? Nun itu nur. Dari nur itu, di situ ada titik. Nah, titik itu yang menjadi tinta. Kemudian nur itu yang menjadi kolam. Jadi titiknya itu menjadi tinta, ataupun energi kehidupan, atau bisa dikatakan suatu kehidupan, titik kehidupan, pusat kehidupan. Nah, nurnya itu menjadi pena. Nah, di dalam pena ada tinta. Nah, kemudian Lauh Mahfud itu menjadi buku-bukunya. Itu kalau kita berbicara alam Nur Muhammad itu alam wahdah. Jadi kalau kita berbicara tentang kolam itu perkataan, maka kita ke sana, ujung-ujungnya ke Nur Muhammad. Jadi asal mula perkataan yang ada pada kita ke diri asal mula perkataan itu dari mana? Kalau bukan daripada Nur Muhammad itu. Makanya didahului surah Al-Qalam itu nun. Nun itu nur. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu nur, tinta. Asal mula ke kehidupan. Nah, titiknya itu yang menjadi kehidupan, tintanya. Adapun nun yang dibengkokkan begini, itulah yang menjadi penanya untuk menulis. Begitu sebenarnya. Itu secara hakikat diri ya. Kita ilmu rakam huruf ya, ilmu huruf. Jadi kalau kita merujuk kepada hadis, ada yang mengatakan, dan bahkan pendapat ulama macam-macam, berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan Nur Muhammad pertama dijadikan. Ada yang mengatakan kolam dulu yang dijadikan. Ada yang mengatakan akal dulu yang dijadikan. Yang diciptakan Allah pertama kali. Ada yang mengatakan aras dulu. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Lauh Mahfud. Nah, sebenarnya hadirin yang dimuliakan, secara hakikat yang sebenarnya itu sudah jelas Nur Muhammad. Yang disebut kolam juga ya Nur Muhammad, Lauh Mahfud juga dari Nur Muhammad, akal juga dari ya Nur Muhammad juga, Lauh Mahfud ya Nur Muhammad juga. Cuma induknya itu adalah Ahmad Rasulullah, sebagaimana dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nur nabimu itu wahai Jabir itu daripada nur zatullah. Jadi Nur Muhammad, Nur Rasulullah atau Nur Ahmad, itu daripada nur ilahi. Nur Muhammad itu dari nur ilahi. Nur ilahi itu alam ahadiyah, martabat latain. Nah, perjalanan ketika untuk meniti jiwa, nafs kita kita ini yang diadakan, pikiran perasaan untuk menuju kepada nurullah. Untuk menuju kepada nurullah harus mengkoneksikan diri Nur Muhammad ke Nur Muhammad itu. Tidak bisa kalau tidak terhubung dulu ke Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad yang itu menjadi penghubung antara nur ilahi, nur zat mutlak, Ruh Kudus. Jadi pikiran, kalau kita tarik ke diri, pikiran dengan perasaan ini
harus ditempatkan dulu kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang membawa kepada Nurullah, Nur Ilahi. Nur Ilahi itu apa? Zat mutlak, maha suci, ahadiyah, maha ruang. Tapi Nur Ilahi bukan sebenar-benarnya Tuhan, bukan sebenar-benarnya aku itu, bukan. Tapi tidak ada lain. Namun Nur Ilahi itu esa, tunggal dengan Tuhan. Cuma jangan cari Tuhan, jangan cari aku. Tidak usah cari Tuhan, karena kenapa? Sampai kapanpun tidak akan bisa dijelaskan tentang Tuhan itu. Karena ketika dijelaskan, ketika dipikir-pikir, ketika dirasa-rasa, itu bukan Tuhan. Jadi makanya puncak terakhir daripada ma'rifat itu ada di ma'rifatuz zat. Tauhid puncaknya itu adalah tauhid zat. Tidak ada itu ma'rifat mengenal Rabbul Izzat, itu tidak ada. Rabbul Izzat itu di luar martabat, di luar jangkauan, tidak bisa. Hanya Tuhan, sebenar-benarnya Tuhan sendiri yang mengenali dirinya. Kita kan bukan Tuhan. Kita kan mengaku saja diri sebenar-benar diri kita itu Tuhan. Wah, diri yang mana dulu? Kalau dirinya Tuhan, oke lah. Oke, sip. Diri sebenar-benar diri itu Allah Ta'ala. Oke, tapi dirinya, diri Allah, bukan kita. Tiba-tiba yang diadakan nafsu dan perasaan, jiwa dan perasaan, tiba-tiba mengaku. Ini yang menjadi bahaya. Ini yang bahaya. Dalam akidah tidak boleh begitu. Dalam ma'rifat, hakikat secara mutlak, memang kita itu tidak ada. Tapi diadakan sekarang ini, nah ini kita bicara syariat. Secara syariat diadakan, itulah yang pikiran dengan perasaan. Kapan diadakannya nafsu itu? Kapan adanya nafsu? Itu waktu di air mani. Waktu di air mani itu, di situ ada sudah ruh ruhani, ruh nabati, roh hewani. Di situ ada sudah. Cuma si jiwa itu, ya, baru bisa terkonek pikiran perasaannya ketika dia mau menjalan balik. Ataupun bisa terhubung dengan sempurna ketika Nur Ilahi dimasukkan kepada jasmani. Nur Ilahi, Ruh Kudus, zat mutlak itu masuk kepada jasad, memenuhi ruang kosong dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu zat mutlak, berkedudukan di pusar. Paham? Nah, disitulah terjadi Nur Ilahi dengan jasad. Di situ ada timbul jiwa. Nah, di situ. Nah, ini yang naik turun ini Nur Muhammad. Naik turun nafas ini. Nyawa ini yang kempas-kempis ini Nur Muhammad. Tapi di balik Nur Muhammad itu ada Nur Ilahi. Yang mana Nur Ilahi? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kosong meliputi full. Itu Nur Ilahi. Dan bukan hanya di dalam, tapi dia di luar. Ini Nur Ilahi, bukan Tuhan, bukan aku, bukan akunya yang sejati. Yang kosong itu bukan Tuhan. Yang titik alif, kosong titik alif, itu bukan Tuhan, itu Nur Tuhan. Kemarin kan sudah dibahas bahwa kita itu tidak pernah membahas yang aslinya, tidak akan pernah bisa. Yang dikenali itu, yang dimusyahadahkan itu, yang difanakkan diri ke situ hanya Maha Suci, Maha Ruang. Di atas itu tidak bisa lagi disebut. Ketika disebut batal, semuanya batal. Sedangkan Maha Ruang itu saja, ya, yang bernama Allah, ya, yang bernama Allah itu, yang punya, yang ismu zat Nur Ilahi itu tidak bisa dirasa-rasa. Yang bisa dirasa itu jasmani, Nur Muhammad, nafas itu bisa dirasa, ya. Ini kerasa ndak? Nah, Nur Muhammad, bukan angin ya, angin ya jelas. Nafas, nih, ini kerasa. Itu Nur Muhammad. Kalau rasa manis, asin, gurih itu yang merasa siapa? Yang merasakan siapa? Jiwa. Jiwa diberi rasa oleh Nur Muhammad. Oke? Nah, Nur Muhammad ini diberikan semuanya oleh Nur Ilahi.
yang bernama Allah itu ismu zat yang bernama Allah, tapi jangan katakan bahwa itu yang sebenarnya, bukan. Tapi tidak ada lain, karena esa dengan Tuhannya itu sendiri, nur ilahi. Jadi apapun yang dibahas semua orang di seluruh muka bumi itu bukan Tuhan, bukan. Itu semua nurnya. Apapun yang diceritakan, bahasa apapun, diumpamakan apapun, itu tidak bisa dicerita. Jadi kalau sudah sampai mengenal maha ruang kosong, stop di situ. Stop di situ baru berdiam. Kalau sudah paham, oh iya, tidak lain lah, dia juga. Begitu ceritanya. Tapi apa namanya? Jangan pernah mengatakan itu yang sebenarnya, enggak. Di baliknya ada lagi aku. Aku itu yang bukan sesuatu yang tidak bisa betul-betul disebut. Tidak bisa di pikiran, di perasaan, apapun itu tidak bisa. Mau indra ke 8, ke 9, 10 tidak bisa. Tidak akan bisa. Terus apa dilakukan di situ, Mas? Dikatakan sampai itu bagaimana? Sampai ke maharuan, dan setelah itu diam sediam-diamnya, jangan berpikir, jangan merasa, jangan apa-apa. Di situ ngeblank. Bukan ngeblank tiba-tiba pingsan, mimpi di tempat, enggak. Artinya tidak ada lagi pengakuan di situ. Jiwa telah kembali ke tempat ketenangan itu, ke segala sesuatu, ke maha segala sesuatu itu. Dia telah kembali ke maha suci. Jiwanya, pikiran, perasaan tidak boleh berpikir lagi di situ. Sayakah Tuhan? Atau lagi mengaku-ngaku? Tidak usah mengaku-ngaku. Diam saja, karena puncak makrifat, ya, puncak makrifat itu adalah tidak tahu. Puncak makrifat adalah mati. Puncak makrifat adalah diam sediam-diamnya. Cukup pandang maha suci yang ada di luar dan ada di dalam, dan yang memandang pun maha suci. Itu semua ketika sudah seperti itu, mendirikan sholat maha suci juga dengan dirinya, tajallinya. Cuma jangan katakan ini sebagai belajar. Yang berhaji, yang berjalan semua, ya dirinya, af'alnya. Zat mendatangkan sifat asma ke af'al, nyata kepada af'alnya itu. Cuma yang paling harus diketahui adalah ma'rifatullah itu ma'rifat zat maha suci itu, maha ruang itu, yang tidak bertempat. Yang ketika Nabi Musa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemilik timur dan barat. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik timur dan barat, dan Allah itu berada di antara keduanya. Di antara oke. Yang mana maha ruang itu? Yang mana maha ruang itu? Yang mana? Di antara wa ma bainahuma. Di antara saya dengan HP itu ada antara. Kalau kita ginikan lidah atau atau apakah isyarat-isyaratnya itu? Antara ini. Nah, itu maha ruang. Bukan oksigen, bukan nafas. Kan di maha ruang ini, sebenarnya di maha ruang ini di dalam, di luar ini ada napas. Napas ini di luar satu saja. Ini di dalam juga ada napas. Nah, itu Nur Muhammad Rasulullah itu. Di balik napas ada maha ruang. Jadi napas ini bertempat pada maha ruang. Nafas atau ruh semesta alam, Ahmad, itu bertempat di dalam maha ruang. Jadi maha ruang itu bukan tempat, tapi segala tempat. Nah, di balik sang maha ruang, di balik maha suci, di balik zat mutlak, di balik latayin, di balik kosong itu ada aku yang tidak bisa disebut. Itu sebenarnya itu. Jadi untuk sampai kepada sana harus melalui Rasulullah. Tanpa Muhammad Rasulullah tidak bisa. Tidak bisa. Tanpa nyawa tidak bisa. Tanpa itu tidak bisa. Tanpa Muhammad Rasulullah tidak bisa secara hakikat.
tidak bisa sampai ke nurullah. Jiwa itu tidak bisa sampai ke sana. Yang bisa sampai di sana nyawa. Ahmad itu yang bisa sampai kepada zat mutlak itu. Jadi begitu. Nah, kemudian berbicara tentang kolam tadi, ketika dikatakan diterjemahkan perkataan. Kalau pena lain lagi ya, tadi perkataan. Nah, di mana perkataan Allah itu pada diri? Di mana kalam Allah? Kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu pertama dipegang. Kemudian kalam Allah itu ada diumpamakannya di Al-Quran, ada di langit. Dan iblis itu tidak bisa mendengar berita langit. Iblis tidak bisa mendengar berita langit. Mana langit yang dimaksud? Nah, di sini langit yang dimaksud itu adalah Sidratul Muntaha, kesadaran tertinggi. Itu yang dimaksud langitnya ketika iblis itu tidak bisa mendengar berita dari langit. Langit ruhani zat mutlak maksudnya. Langit maha suci maksudnya, yang ada pada diri. Di mana kedudukan langit pada diri? Artinya di mana kedudukan zat mutlak pada diri? Jelas ada di belakang pusar, kosong. Di situ yang tidak bisa diserupai iblis. Kalamnya Allah Ta'ala tidak bisa. Kalau masih di pikiran, hai, itu iblis. Masih bisa diserupai iblis. Pikiran. Kecuali akalnya sudah robbaniyah ya. Akal robbaniyah ini, akal jasmani ini masih. Perasaan itu Pak, masih bisa dibelokkan nafsu. Dan nafsu ini didorong oleh iblis, bisikan setan iblis dan sebagainya. Nah, ini rasa di sini di tengah-tengah. Nah, di rasa ini tempatnya nyawa. Nah, nyawa ini nanti dibisikkan entah itu dari malaikat, entah itu dari setan. Nah, jadi masih ada dua kebimbangan. Tapi kalau di wilayah zat mutlak tidak bisa. Dengan catatan sadar terus di situ. Itulah dari mana, di situ disuruh baca Rasulullah dari mana asal kejadian segala sesuatu. Dari mana kolam itu berasal? Dari segi perkataan kah atau dari segi Nur Muhammad kolamnya? Dari nur ilahi daripada esa dengan aku. Itu disuruh tafakkur, disuruh khalwat seperti itu. Nah, itu kan surah yang kedua turun ya setelah Al-Alaq. Setelah Iqra itu Al-Qalam. Baru Al-Muzammil, baru ke Al-Mudaththir. Al-Mudaththir itu ketika sudah dilantik menjadi Rasul. Ketika turunnya surat pertama Al-Iqra itu masih Nabi, pangkatnya Nabi. Ketika turun perintah ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir rabbaka fakabbir, di situ terjadilah masa kerasulan, disuruh menyampaikan di situ ya. Nah, jadi hadirin semulakan, kolam itu sangat banyak sebenarnya perumpamannya kalau mau ini. Dari segi syariat juga itu juga bisa diumpamakan suami istri. Nah, kalau suami istri itu diumpamakan kolam itu ya, kolam itu adalah burung. Kolam pena. Jadi burung. Tahu burung? Mudah-mudahan tidak disensor ya. Burung, penis. Kolam. Kemudian di dalam di dalam penis ini ada cairan kan, tinta air mani yang suci, air suci, mutlak sucinya. Oke. Nah, air suci ini dari mana? Dari ubun-ubun bapak. Kemudian turun ke tulang sulbi, naik ke pusar, baru keluar lewat kelamin. Itu tintanya, titiknya. Sementara penanya adalah burung laki-laki, penis. Nah, kelamin ini, mohon maaf ya, ini kejadian diri ya. Ini kelamin wanita itu sebagai wadahnya, sebagai buku catatan untuk mengukir apa di dalam. Jadi kolam, dia mengukir ceritanya di situ. Dia membuat kejadian diri di situ, kejadian jasad ya. Dia mengukir di situ mim, kemudian ha, mim 2, kemudian dal Muhammad. Nah, itu prosesnya kan naik turun. Kemudian keluarlah air mani itu.
Barulah nikmat. Makanya dari nikmat kembali ke nikmat. Makanya ini babur rohim, kemudian ini babur rahman. Ini dikatakan Palestina, masjid menaranya ya, Baitul Maqdis, ini Hajar Aswad. Ini bahasa rakam ya, kaji diri ya, bukan mengatakan bahwa Hajar Aswad itu enggak. Bukan begitu maksudnya. Artinya ini ilmu rakam, ilmu kaji diri ya. Beda-beda pun juga setiap tarekat, setiap metode juga untuk memahamkan. Jadi ilmu rakam ini ilmu tamsilan, penafsiran, pentamsilan supaya kita itu bisa mengenal Allah dengan ayat-ayat kah, dengan huruf kah, dengan nahwu sorob juga bisa. Dengan nahwu sorob juga bisa. Dengan perumpamaan alam semesta kah diumpamakan. Itu untuk mengenal Allah, itu gunanya ilmu rakam tuh di situ. Nah, rakam-rakamnya itu jangan kita fanatik di situ. Artinya kalau saya punya rakam, guru-guru kita punya rakam, punya kitab rakam, jangan saling menyalahkan. Oh enggak, menurut kitab saya begini, itu salah, enggak. Jadi kita itu belajar ma'rifat, belajar ilmu ma'rifat. Nah, itu untuk diri kita ya. Untuk rahasia kita saja. Jangan boleh kita menyebarkan di orang. Cuma ilmunya ya. Boleh, cuma jangan sampai kita itu belajar ma'rifat, misal kita paham di sini, kemudian ada yang tidak sepaham dengan kita, lalu kita kafir-kafirkan mereka, bid'ah-bid'ahkan mereka, syirik-syirikkan mereka. Tidak boleh. Jangan kayak begitu. Itu nanti seperti ini. Seperti ajaran-ajaran khawarij. Apa-apa orang tidak suci, ketemu saya langsung harus wudhu dulu. Pergi di rumah saya harus dibersihkan dulu, najis mereka. Wah, jangan begitu. Jangan. Rasulullah tidak pernah mengajar begitu. Sahabat, tabi'in tidak pernah begitu. Mengikut siapa? Tidak usah kafir-kafirkan orang, tunjuk saja diri sendiri. Jadi ketika mau marah-marah, bercermin seperti saya ini, bercermin, marah-marahi, caci maki itu diri nafs itu yang dicaci maki. Nah, nanti ketika sudah betul-betul tahap di mana fana, kemudian fananya itu mau diikhtiarkannya secara syariat, secara hakikatnya Allah Ta'ala, rahmat Allah juga untuk sampai ke bako, diikhtiarkan terus. Nah, di situ jangan ada lagi pengakuan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, yang bisa Allah. Ini tingkatan dasar. Kalau tingkat sudah di khawasul khawas, ya, tidak merasa apa-apa lagi, cukup diam saja dan nikmati. Yang menikmati pun adalah dirinya sendiri, menikmati dirinya. Artinya begini, tidak usah kita mengatakan bahwa aduh saya itu tidak bisa apa-apa dan sebagainya lah, begini-begini. Merasa tidak bisa apa-apa itu adalah rasa. Merasa tidak bisa apa-apa adalah rasa pengakuan bahwa kita ternyata tidak bisa apa-apa, itu adalah rasa. Lebih-lebih parah lagi kalau kita merasa bergerak. Jadi bagaimana caranya? Di situ disuruh pulangkan pikiran perasaan di tempat yang tenang, baru diam sedam-diamnya, jangan berpikir di situ, cukup menikmati, memandang, menyaksikan. Yang menyaksikan pun Allah dengan dirinya sendiri. Itu yang pas. Jadi pikiran perasaan diam. Bukan mulut yang diam, bukan. Mulut enggak apa-apa bila mengatakan ini motorku, rumahku dan sebagainya, enggak apa-apa. Bekerja sekuat tenaga juga enggak masalah. Yang jadi permasalahan ini nafsi jiwa ini. Di mana dia posisinya itu, di mana dia. Jadi tidak usah bilang oh saya tidak bisa apa-apa ini. Merasa apa-apa itu rasa. Merasa bisa itu rasa. Itu merampas hak Allah. Merasa tidak bisa apa-apa itu juga masih syirik. Itu masih rasa. Rasa tidak ada apa-apa. Merasa saya ini tidak bisa apa-apa. Padahal ketika sudah belajar ma'rifat, menghilangkan wujudu kezambun, tidak ada lagi wujud selain daripada Allah. Nah, ketika setelah ma'rifat belajar akidah, tauhid. Nah, di situ tajalli, makomnya tajalli sudah hamba di situ. Tajalli hamba. Hamba ya tidak lain sendiri. Sifatnya sendiri, afalnya sendiri. Nah, di situ kita secara syariat mengatakan bahwa kita hamba Allah tidak jadi masalah. Yang penting pengakuan yang di dalam itu sirnya itu sudah ini. Jadi tidak perlu merendah-rendahkan diri, tidak perlu apa-apa mengatakan aduh saya bodoh ini, saya tidak. Itu bukan dilafadzkan.
Cukup ditekankan dari apa namanya, si itu pikiran perasaan dikembalikan ke nur ilahi itu maha ruang. Kalau sudah kembali, diam saja, ndak usah ini-inikan, terlalu sok tawadu dan sebagainya, ndak usah. Bukan seperti itu sebenarnya. Nah, jadi pahami di situ. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Allah itu tidak bisa dirasa-rasa. Semua Allah itu tidak bisa dirasa-rasa. Allah itu bukan materi, bukan non materi. Kalau materi itu kan terpaut dengan lima indra ya. 5 indra masuk dalam 5 indra. Tapi kalau non materi itu tidak masuk dalam keindraan, tapi bisa dirasa. Bisa dirasa. Tapi kalau yang materi yang sesuatu ini, yang nampak ini, itu 5 indra. Tapi kalau non materi seperti hantu, energi, itu bisa dirasa pakai indra keenam. Tapi yang dikatakan zat yang maha suci, itu bukan materi, bukan non materi, bukan materi, bukan imateri, karena bukan sesuatu. Tapi bisa disaksikan. Yang menyaksikan adalah dirinya sendiri, melihat dengan dirinya sendiri. Itu Allah. Harus menyaksikan, harus fana ke situ, harus fana kepada yang bukan sesuatu itu. Nah, jadi kalau sudah fana di situ, tajalli sudah. Allah yang tajalli, Allah yang kuasa di situ karena sudah tajalli. Jadi kalau sudah mematikan diri, jangan dimati-matikan lagi, hidup. Kalau sudah matikan diri, yang hidup berarti Allah. Kalau sudah mengakui diri tidak ada, yang ada berarti Allah. Oke? Adanya Allah bukan sesuatu. Makanya itu besok dibahas di tauhid lagi, akidah kan. Kalau ini bab ma'rifat dulu. Mengenai tadi turunnya ayat yang surah yang kedua tadi, Al-Qalam. Jadi ini memang perlu dihayati betul-betul, disadari betul-betul. Jadi minimal ini ilmunya dulu, ilmu ma'rifat dulu. Prakteknya itu di musyahadah, amal ma'rifat, seperti yang kita bahas kemarin. Jadi minimal tahu dulu yang mana yang laisa kamitsli syai', yang mana Allah itu, yang mana Allah itu. Itulah zat, ismu zat, mana sifatnya, mana asmanya, mana af'alnya. Di situ. Barulah nanti bisa dipraktekkan, bisa diamalkan, amal ma'rifat. Minimal awwaluddin ma'rifatullah dulu. Jadi setelah belajar seperti ini, jangan sampai ada bangga diri, jangan sampai ada merasa tidak merasa atau tidak merasa dan sebagainya. Pokoknya diam. Yang diam bukan mulut, tapi pikiran, perasaan, jiwa yang tenang. Jiwa itu tenang sudah. Ketika mau bergerak pun kemana-mana, bukan karena pikirannya, perasaannya, bukan. Ketika mau kemana-mana, bukan karena ininya, karena memang sirnya itu sendiri yang bergerak. Sir itu sendiri, tanpa dia berpikir. Jadi kesadarannya ketika berpikir itu adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan akal robbaniyah, sehingga dia cerdas. Yang cerdas Allah. Cuman tidak usah mengatakan lagi, mengulang-ulang, karena itu dasar. Maka dasar pertama memang mutu qabla an tamutu. Jadi memfanakan sifat-sifat makhluk, meleburkan, memfanakan sama, mengkaramkan, sehingga sifat-sifat itu tajalli. Kalau sudah tajalli sifat Allah, jangan meremehkan lagi sifat Allah. Artinya yang bergerak, yang semua sifat Allah sudah di situ. Tidak usah lagi dibilang, saya tidak bisa apa-apa, baru ngomong terus. Tidak usah. Orang-orang juga tahu, kecuali orang baru belajar. Tidak apa-apa, supaya paham kan. Artinya kita ini tidak bisa apa-apa, yang bisa Allah. Kita itu lemah, kita itu tidak ada. Jadi kalau sama orang-orang paham, orang tidak perlu lagi bilang ketika habis bicara, saya ini tidak bisa apa-apa, yang bisa Allah. Tidak usah lagi dibilang begitu, santai saja. Mau dikedepankan, dikebelakangkan, mau dimasturkan, bukan urusanmu. Mau dimasyurkan bukan urusan kamu. Pikiran perasaanmu itu tidak mau, tapi bukan kamu yang ngatur, Allah. Nur ilahi itu yang sir, itulah yang mengatur semuanya melalui Nur Muhammad.
Jiwa bisa apa? Jiwa itu kan prasangka saja yang kemana-mana, angan-angan yang terbang kemana-mana. Nah, jiwa ini yang biasa dicuri oleh setan itu sendiri, pikiran sendiri. Itulah setan yang terkutuk. Nah, kita ini di wilayahnya jiwa terus, Pak. Di jiwa, pikiran, perasaan. Itu. Padahal itu yang mau difanakan itu. Itu yang mau dihilangkan itu. Sifat-sifat itu. Majas. Nah, tentunya itu.